Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahi nabda wa alaihi natawakkal. Kita tidak terasa seolah-olah baru kemarin saja Januari, sekarang sudah di akhir penghujung tahun, yaitu di akhir bulan Desember. Yang mana saya ingin bercerita dulu, Rasulullah SAW tatkala biasanya beliau melakukan hal ini setelah melakukan sholat. Setelah beliau sholat, beliau biasanya evaluasi atau kumpul dengan teman-teman. Kalau bahasanya orang Malang ini jagongan, nongkrong bersama begitu ya. Nah, di masjid tatkala itu baginda Nabi ngobrol dengan teman-teman yang lain. Tatkala itu baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya nanti ada ahli jannah mau datang. Siapa ya Rasulullah? Tunggu saja, habis ini dia akan datang. Para sahabat kepo dong siapa yang mau datang. Tetapi mereka sudah menduga, paling-paling yang datang ini ya kalau enggak Sayyidina Abu Bakar deh, kalau enggak Sayyidina Umar deh, paling enggak Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali, yaitu sahabat yang viral pada saat itu. Ternyata setelah ditunggu yang datang sahabatnya biasa saja. Dalam arti orang yang tidak viral, sahabat yang tidak viral. Siapakah nama beliau? Yaitu Abdullah bin Amr. Beliau adalah sahabat ya dikenal, tapi tidak terlalu dikenal seperti halnya para Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat yang viral itu, atau sahabat yang 10 yang dinas langsung masuk surga. Itu kan sangat viral habis dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang datang biasa saja. Apakah betul kata Rasulullah ini para sahabat menduga-duga? Ya jelas betul, karena Rasulullah yang mengatakan. Ada beberapa sahabat yang ingin tahu kira-kira amalan apa yang beliau perbuat. Ternyata ada salah satu sahabat yang ingin tahu amalan apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Amr ini. Beliau tiba-tiba datang ke rumahnya. Assalamualaikum, ketok pintu. Assalamualaikum. Oh iya, Masya Allah, silahkan. Abdullah bin Umar, saya ini mau minta tolong ke kamu. Oh iya, silakan, apa yang bisa saya bantu? Kemudian beliau berkata, aku ini lagi ada masalah dengan keluargaku. Boleh nggak aku numpang tidur di rumahmu beberapa hari? Tentu saja, boleh, silakan. Kemudian beliau nginep di rumah Abdullah bin Umar tadi. Kemudian sahabat ini pada saat itu tatkala malam dipersilakan untuk tidur, tapi beliau tidak tidur. Beliau mengintip, kira-kira amalan apa yang beliau perbuat sehingga saya bisa menerimanya agar supaya kita bisa menjadi ahli jannah. Diintip terus. Ternyata beliau amalnya biasa-biasa saja. Ini menunjukkan rumahnya orang dulu itu kecil-kecil ya. Kalau kita lihat rumahnya Rasulullah juga kecil. Ya, makam Rasulullah itu adalah rumah beliau. Jadi sunnahnya ini rumahnya juga nggak gede, rumahnya juga kecil begitu. Nah, dilihat kok amalannya biasa, tilawahnya biasa, qiyamul lailnya biasa. Beliau berpikir, oh ini waliullah atau kekasih Allah, barangkali dia ngumpetin amalannya. Oh kalau tahu dia kalau saya intip atau saya amati sehingga beliau ngumpetin amalannya. Ini hari pertama, besoklah kita lihat lagi. Sampai besoknya, siangnya dilihat biasa saja. Kemudian malam harinya beliau mengintip lagi. Ternyata amalannya juga masih tetap biasa saja. Mungkin ini hari kedua ya, karena hari kedua masih diumpetin begitu. Hari ketiga dilihat, amalannya biasa-biasa saja. Kemudian beliau berpikir semacam ini. Nggak mungkin seorang waliullah yang memiliki amalan istiqomah 3 hari ditinggalkan begitu saja. Ini nggak mungkin itu. Pada hari keempat kemudian beliau berkata, Abdullah bin Amr, mohon maaf ini, saya aslinya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Saya hanya saja ingin tidur di rumahmu. Oh, enggak apa-apa. Tapi tujuan saya tidur di rumahmu, saya ini ingin tahu, engkau itu memiliki amalan apa sehingga kata baginda Nabi, engkau itu sebagai ahli jannah, sebagai penduduk surga nantinya. Wah, saya enggak tahu. Kenapa enggak kau tanyakan dengan Rasulullah? Wah, saya juga nggak enak dong, sungkan sama Rasulullah. Kenapa kok kamu itu sebagai ahli jannah?
Cobalah kamu ingat-ingat, kira-kira amalan apa yang sekiranya kamu dinas oleh baginda Nabi menjadi ahlil jannah. Dipikir. Ya enggak ada, amalanku biasa. Coba kamu pikir kembali. Setelah dipikir, oh iya, ada amalanku. Yang mana hal ini amalan yang kuamalkan setiap harinya. Kemudian apa yang terjadi ditanyakan, apa itu? Setiap aku sebelum tidur, aku senantiasa mengingat kesalahanku pribadi dan kesalahan orang yang berbuat salah kepadaku, baik yang disengaja maupun tidak. Oh, barangkali diingat-ingat, oh ya, hari ini saya salah A, B, C, D. Hari ini si fulan ini telah mendolimiku. Hari ini si fulan telah menyindirku. Hari ini si fulan menjadikan hatiku tidak enak. Bagaimana? Semua barangkali dicatat begitu ya, saking banyaknya begitu ya. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kalau aku salah, maka aku beristighfar, dan besoknya kalau aku salah terhadap seseorang, aku minta maaf. Yang kedua apa? Aku memaafkan seluruh orang yang pernah berbuat salah kepadaku. Masya Allah. Ini gara-gara dia mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu minta maaf. Maka ini gara-gara itulah Allah Subhanahu wa taala atau baginda Nabi Muhammad SAW menjadikan dinas dia menjadi ahlil jannah. Bayangkan, ada amalan yang sangat luar biasa yang mana harus kita tiru. Ini adalah momentum di akhir tahun, yaitu bulan Desember. Barangkali hal ini bisa kita tiru sebagai momentum di tahun 2024. Kita harus apa? Kita harus memulai yang baru. Maknanya harus ada evaluasi atau muhasabah. Bagaimana kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Maka muhasabalah, evaluasi diri sebelum kita mengaudit orang lain. Kurang lebih bahasanya begitu. Oleh karena itu apa? Ayo kita evaluasi amal kita sehingga nanti tahun 2024 kita memiliki amalan yang baru, amalan yang lebih baik. Kira-kira amalan apa saja sih yang harus kita evaluasi, yang harus kita audit? Ada 6 amalan, ada 6 hal yang harus kita evaluasi, yaitu tentang hubungan kita. Yang pertama, hubungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kapanpun, dimanapun kita berada. Kita jam segini dikasih nikmat, kita di tempat kita dikasih nikmat, di luar negeri, di luar kota, Allah senantiasa memberikan nikmat. Bahkan kata baginda Nabi, seandainya kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, seluruh pepohonan kita jadikan penanya. Seluruh air yang di dunia ini, baik di laut maupun di daratan, kita jadikan tinta. Sungguhnya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak cukup untuk menulis nikmat yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya. Kita lihat hari ini kita bisa mampu melihat, kita mampu mendengar. Bahkan lidah kita itu ditakdirkan Allah diberi nikmat apa? Bisa membedakan rasa. Ada asin, ada manis, ada lain sebagainya, ada asam dan lain sebagainya. Bayangkan kalau semua makanan yang kita masukkan ke mulut kita rasanya sama, mana ada nikmatnya? Tapi Allah memberikan hal itu semua. Kita lihat suatu ketika pernah istri saya itu sakit, kemudian dokter datang ke rumah. Kemudian kebetulan dokternya kenal begitu ya. Kemudian apa? Dibawakan tabung oksigen. Oksigen baru 3 hari dengan obat itu ada bill yang masuk itu berapa? Kurang lebih 2.800.000-an pada saat itu. Ini kita lihat bahwasanya nafas dengan tabung oksigen 3 hari saja billnya sudah banyak itu ya. Ini dari dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nafas, memberikan kita bernafas secara gratis. Ini enggak, kalau dari kecil enggak bisa kebayang ini. Dari kecil sampai seumuran saya ini dikasih bil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu membayarnya. Dari nafas saja kita diberikan nikmat oleh Allah yang mana nikmatnya luar biasa. Lalu bagaimana kita memperbaiki nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima? Dengan cara kita bersyukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Wahai hambaku, ya, kalau kalian ku kasih nikmat, kalau kalian bersyukur akan ku tambah. Tapi ingat, kalau kalian nggak mau syukur atas nikmat yang ku berikan,
Allah mengatakan bukan dikurangi, bukan tidak diberi, tapi kata Allah Subhanahu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku pedih. Ini nikmatnya nggak dikurangi, nikmatnya nggak disetop, tapi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pandai bersyukur. Setidaknya bersyukur itu bagaimana? Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diperintahkan oleh Allah dengan cara satu saja, kita lihat, kita harus menjalankan amalan sholat, tapi senantiasa kita meremehkan sholat. Kadang sholat kita waktunya sudah terakhir. Bangun sholat subuh kita bangunnya sudah waktu isyraq. Waktunya sholat duha tapi kita sholat subuh begitu ya. Boleh dibilang ini bukan sholat subuh tapi subha. Apa itu subha? Sholat subuh campur duha begitu ya. Ini kita kurang bersyukur. Kita ambil saja. Allah memerintahkan kita agar tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kita evaluasi. Di tahun 2023 ini, apakah kita sudah menghatamkan Al-Quran? Dalam hatam 30 juz dalam 1 bulan ini, apakah kita sudah menghafalkan dalam tas 1 tahun ini? Ya, Alhamdulillah saya sudah hatam. Berapa kali kita hatam? Seandainya kita hatam sekali dalam 1 tahun, Masya Allah, berarti setiap harinya kita sangat-sangat sedikit membaca Al-Quran. Bayangkan 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Sehingga apa? 1 bulan kita kurang lebih hanya 2,5 juz dalam membaca Al-Quran. 1,5 juz dalam 1 bulan, maknanya 2,5 juz dalam 1 bulan, maknanya kita dalam sehari tidak ada itu 2 lembar. Bagaimana ini? Kita tidak pernah khatam Al-Quran. Ayo kita perbaiki. Yang di 2023 ini kita tilawahnya sedikit. Ayo kita tingkatkan di 2023. Ayo kita azam. Ayo kita komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di 2024 ini saya akan tilawah lebih banyak dan lebih bagus. Setidaknya 1 bulan sekali kita khatam. Maknanya 1 hari kita 1 juz. 1 juz itu pada dasarnya kalau kita belum membacanya akan berat. Tetapi kalau kita sudah membacanya istiqomah akan ringan. Sungguhnya 1 juz itu kalau kita sudah terbiasa kurang lebih hanya 20 menit saja. Habis sholat subuh kita baca 20 menit aman. Kalau kita mungkin belum lancar 1 jam barangkali. Oh 1 jam kan banyak dalam sehari. Iya. Bagaimana caranya enteng? Ayo kita baca pelan-pelan. Kita baca mungkin setiap habis sholat mungkin 1/4 juz, 1/4 juz. Sehingga apa? Nggak sampai 5 waktu sudah beres. Oleh karena itu tinggal kemauan kita. Ayo kita yang pertama dalam memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki waktu sholat kita. Jangan sampai kita mengakhirkan sholat kita. Yang kedua, ayo kita tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau perintah Allah sudah kita jalankan, lalu apa? Yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi. Kita ambil contoh, kita nggak boleh ghibah, kita nggak boleh namimah. Kata baginda Nabi, innal ghibah wan namimah haram. Sesungguhnya ghibah, gosip dan adu domba itu haram. Gosip, alhamdulillah saya nggak pernah gosip. Sebab apa yang saya katakan, saya ngomongin teman saya, itu yang real. Iya, ngomongin kejelekan teman, walaupun itu real, itu disebut gosip. Kalau tidak real, itu disebut fitnah. Kalau real, omongan orang lain yang buruk itu kita omongkan, itu disebut gosip. Oleh karena itu, ayo stop dong, kita nggak usah gosip. Yang kedua, kita nggak boleh adu domba. Adu domba itu kalau zaman sekarang itu kompor. Kita nggak boleh nih jadi kompor. Ada teman kita nggak suka. Oh iya itu apa? Kita malah ngomporin. Itu juga termasuk bagian daripada adu domba. Ayo kita tinggalkan. Berarti di momentum 2024 dalam kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara maksimal dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah secara total. Barangkali itu evaluasi kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.